Cepat tabe sebelum terima tamu, cepat ganti pakaiannya nak pakai orang Ramadan Pak. Dapat kesakarat diganti cepat. Kisambe tetere, dua caranya membuka pakaian orang meninggal, dibuka pelan-pelan. Yang kedua dengan cara digunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira mudah mengatakan beriman kepada Allah sebelum kalian diuji? Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita semua bahwa orang yang beriman itu pasti akan mengalami yang namanya ujian. Ujian orang beriman dengan ujian anak-anak tak yang sekolah itu beda-beda tipis Bapak Ibu. Punenjo anak-anak ke ujian ini pelajar kirodo nampak diuji. Di anak-anak kita kan ada yang ujian nasional baru-baru ini. Ya, karena dia sudah belajar 3 tahun, ada yang belajar 6 tahun. Ya. Dia belajar dulu baru diuji. Sebaliknya ketika ujian orang beriman, ujian ronda lekanya, baru pelajarannya di belakang. Inilah yang dialami oleh keluarga almarhum Bapak Haji Supudeng Baraka. Maraka. Apa artinya itu maraka? Mengangkat di, iya. Jadi tabe betul-betul mengangkat Pak malam ini luar biasa. Banyak yang menghadiri takziah. Ya, sebentar Ibu tabe, ya. Segama-gamara ada pencerai pun akan rejawa di pamala ya, ciri rejawa. Iya. Jadi tabe saya tidak berceramah ini malam, sebenarnya saya hanya memindahkan apa yang guruku sampaikan Bapak Haji Halim Pak Go yang telah mengajari kami ini semua berceramah. Indah kata kuliah minting ke punatiai anunya beliau, ajaran-ajarannya beliau, saya hanya menyampaikan yang pernah beliau ceramahkan. Jadi orang yang beriman itu pasti akan diuji, dan ujian yang paling berat adalah ketika ditinggalkan oleh keluarga yang kita cintai. Banyak orang mampu mengatakan sabar ki, tabah ki, sabar. Gampang kita ucapkan, kabutnya kan tidak tabah. Tapi begitu kita nak kena, ya Allah, ternyata sangat berat itu yang kita rasakan. Ya. Kita selalu ceramah, selalu sampaikan sabar, begitu keluarga tak meninggal, manggeta motera. Memang kita sudah jadi orang tua, tapi orang tua tak meninggal juga. Kita tetap merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Makanya disitulah ujian yang terbesar, yang ketika orang tua kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah takziah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengira itu meninggal itu orang karena tua, Pak. Banyak orang yang mengira meninggal itu karena dia sakit. Padahal bukan karena orang tua, Pak. Berapa umurnya almarhum? 85 tahun, luar biasa, Pak. Luar banyak bonusnya. Iya. Nggak gampang sekarang umur 85. Ya, saya paling tinggi poin ceramahnya kan daku ketua Ustaz Salim. Ada 2 orang diberikan umur panjang, Pak. Ada 2 kelebihannya. Satu, ya, orang yang diberi umur panjang itu ada 2 kelebihannya. Satu, waktunya dulu hidupin almarhum tena sambarna pusingi, Pak. Betul tidak? Betul. Kenapa?
Semua penyakit bukan dari makanan, tapi dari mana? Ini pikiran apa? Pikiran. Dari pikiran, Pak. Saya saksikan betul tetangga aku ini Pak Barasanji 70 tahun umur. Saya baru 30 lebih, Pak. Ya. Begitu dalekan na ulu bembe. Ina kipas na kunci din julu bembe ya. Kupikir metong kolesterol. Oh iya, nakandre julu bembe ya, Pak. Nakandre. Na kunci-kunci pematan na otan. Na kunci nakandre. Tata, ulu bembe nih. Nah kan pabalen na pabale. Oh, setiap dia lihat makanan kambing, di pikirannya adalah obat. Ikat cerita bembe, garing dipikiri. Penyakit berasal dari pikiran. Makanya ibu punah teki ero jaga rinta, tidak mau datang kolesterol tak, tidak mau datang kolektor tak. Jadi sambaran pusing orang. Di orang banyak paketnya tiap hari, pas satu mika jam bayar lagi. Jadi budi. Jadi tabe. Ini satu, jadi sambaran pusing dan ternyata betul almarhum waktunya hidup tidak pernah sambaran pusing orang, Pak. Ya biasa dia tahu, ini anak-anak geger ya pemurung-murung puing. Almarhum tidak seperti itu. Yang kedua, orang yang panjang umurnya mau juga awet muda, Bu. Yang kedua adalah syukuri apa yang ada. Terutama bapak di tabe apapun disediakan istri tak syukuri. Dokter mengatakan ya banyak bapak itu jaga rinda karena sangain naboya ya tenaya dibala. Ikan goreng disiapkan boya juku tun. Juku palu disiapkan boya juku pal juku gusanggara. Jangan cari yang ada tapi syukuri apa yang ada. Bapak Ibu jamaah takziah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati bukan karena tua, Pak. Iya. Makanya Profesor Dr. Handa Yohanis mengatakan ada 3 tandanya orang sudah tua. Ya. 1. Ya, bukan berarti karena umurnya 60 tahun ke atas. 3 tandanya. Kalau ada yang 3 tanda sama kita, berarti tua mikinto. 1. Ketika kita tidur dengan pasangan kita dan tidur tak sudah saling membelakangi, itu pertanda sudah tua Miki. Bagaimana model tidur tak, Bu? Sidal lekangi ki atau si bogoi ki? Oh, tergantung tanggal berapa. Punah tanggal beru sidal lekangi. Punah tanggal toai sardongku. Ini dibilang ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Ayah. Biar 70 tahun nih, Bu, Pak. Kalau tidur tak masih berhadapan-hadapan berarti ada begitu tua. Ya pada baru 30 tahun umur tanah tidur tak sibuknya berarti tua Miki. Yang kedua, tandanya dulu suka pakai minyak wangi. Sekarang suka pakai minyak minyak angin, minyak gosok, minyak kayu putih, minyak GPU, minyak cap kutus-kutus, minyak cat tawon. Kalau minyaknya pakai tua, cat beruang. Apa lagi? Kayak itu tuh kalau biasa nak pakai bapakku. Itu biasa aku purukan ini. Punah puara kini kurang itu bapakku. Punah bertahu aku GPU nangai. Nah kita tahu mak kapan Pak? Nah di tas itu ada 2 minyak angin di dalam. Iya, berarti tahu Miki, Pak. Ya dulu memang suka cium parfum, tapi ini minyak angin kita agak lah. Berarti tanda tua Miki. Yang ketiga tandanya orang sudah tua menurut Profesor Dr. Hamda Yohanis mengatakan, kalau kita sudah tidak bisa membedakan mana jalan kote, mana panada, berarti tua-tua aja Miki. Sana jadi iya pun. Kuliah aja bedakan Ibu. Apa bedanya? Kuliah jadi jadi tabe. Bukan faktor tua, Pak. Bukan juga karena kita sakit, kita meninggal dunia. Tapi orang meninggal karena ajalnya. Fa idza ja'a ajalukum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau telah sampai ajal kepada setiap diri manusia, tidak akan dimundurkan walau sesaat dan tidak akan pernah dimajukan walau sesaat. 3 saya mau sampaikan sebelum saya tutup, Pak Tabe. Kalau mau kasih hadiah terbaik untuk keluarga tak, begitu kita dengar keluarga tak meninggal satu, sampaikan kepada keluarga terdekat, silakan meteskan air mata, silakan menangis, tapi jangan kau ratapi kepergiannya almarhum.
Yang mana itu meratap, Ustaz? Meratap ini adalah mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah tidak menerima takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal bapaknya nak kana lebak ka di daerah yang tamu balak garing atau lasa inji, itu dianggap meratap. Makanya jangan bilang kade. Bilang lagi, kade ini jipa balena atau lasa inji bapak. Nah, dua. Ketiga, kade ini joko jagai masih ada. Ini dianggap meratap. Kenapa tidak diboleh meratap? Karena ketika kita meratap, kita mendapatkan dosa yang tersiksa yang meninggal. Ini meratap dengan kata-kata. Meninggal keluarganya. Saya pernah ceramah takziah. Acaranya dari beliau di Jalan Telkomas. Seisi malam pertama. Ngaruh yang mana malam pertama karena anaknya meninggal. Usia 16 tahun. Nak ceramah pantara ngalalang yang mana ngaruh. Ngaruh tuh milumpur pesaran ngaruh. Ya Allah, terlalu cepat kau ambil nyawanya anakku. Rungkain janakku, loloin janakku. Kenapa anakku duluan mu ambil? Kenapa bukan di samping rumah yang jemur rompai nombalo kan wale? Kenapa nombalo ke baju-baju ke bawah? Ini kata-kata seperti ini Pak, tidak boleh. Tersiksa yang meninggal. Yang kedua, ada juga orang meratap tidak bilang-bilang Pak. Tapi perbuatannya dianggap meratap. Begitu nak dengar bapaknya meninggal, nak kakak nak ya. Na pukul meja, na tendang kursi, na gulung-gulung. Pernah di kampungku Pak, jungkir balik dari dapur sampai ke belakang. Iya, selalu ada orang begitu Pak. Begitu meninggal keluarganya pisang-pisang. Maksud saya, silakan meneteskan air mata, silakan berderai, silakan bersedih, silakan sampai tidak keluar air matamu. Tapi jaga lisanmu, karena yang tersiksa ini yang meninggal. Ini yang pertama yang perlu kita jaga. Yang kedua, begitu meninggal keluarga tabe sebelum terima kitamu cepat ganti pakaiannya, nak pakai orang Ramadhan Pak. Dapat ke sakarat diganti cepat. Kisambe tetere. Dua caranya membuka pakaian orang meninggal, dibuka pelan-pelan. Yang kedua dengan cara digunting. Kalau mau gunting bajunya boleh, tapi lagi dulu baju apa nak pakai. Puna baju lamur aja goncim. Misalnya baju hadiah kalence, kan biasa pun namanya kecep, ini hadiahnya baju kaos. Goncim nih. Baju apa murah jo? Baju partai apalagi tadi terpilih. Lewat kamu ini kada lihat anggota dewan di Bokok. Tidak terpilih. Kau dia tanya dulu. Belum minta maaf, dia bukan kita ke maksud. Ada mentongnya baju caleg Pak, tipis ini kau tipis sekali Pak. Dipakai baju luar transparan nih. Dipakai baju dalam busang ki. Tapi pun dipakai luluk motor, cil lagi motor kan. Baju partai gunting nih. Ya. Kenapa baju murah ji? Baju mahal jangan digunting Pak Ibu. Tapi kenapa bisa disedekahkan pakaiannya orang yang meninggal? Kita mensedekahkan pakaiannya orang meninggal ini ketika ada yang memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan dikasih di situ bajunya. Tapi menurut saya ini kurang tepat sasaran Pak. Bajunya orang meninggal itu jangan disumbangkan dengan cara seperti itu. Karena biasa tidak tepat sasaran Pak. Saya pernah menguburkan jenazah usianya 92 tahun. Dikasih ke amplop, dikasih tongat tas. Tas ini isinya pakaiannya ini orang meninggal kah? Pas nabuka istriku ternyata yang keluar pertama pakaian dalam Pak. Yang kedua baju kebaya tahun 60-an. Nah karena banyak kalau diapain ini baju wah. Iya. Jadi tabe bajunya orang meninggal Pak Ibu tabe sumbangkan dengan cara kita lihat di masjid siapa yang ada bapak yang tidak pernah ganti sarungnya, kita kasih sarung. Kasih sampaikan kita bedi Pak yang kita tersinggung ini sarungnya bapakku, kita pakai sholat supaya dapat pahala sholat bapakku. Saya pernah dikasih bajunya orang meninggal, gambaran aku pakai pas kipan di badanku. Bagus begini juga modelnya Pak, kecil lagi. Tapi langsung kebuka itu baju karena itu anak bilang itu baju bapakku nak pakai mati. Jadi aku sungki apa aku pakai itu nama mati tahu enggak? Nah, jadi tabe cepat ganti pakaiannya. Kenapa? Kenapa diganti pakaiannya orang sakaratil maut? Karena ketika dia sakaratil maut, dia pasti pada umumnya mengeluarkan kotoran dari depan dan kotoran dari belakang. Ini perlu dibersihkan. Ya menyunakan teman saya karyolo Pak. Ya jenis salah, artinya dimandikan sebelum dimandi bersih. Yang ketiga tabe Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan ikut sholat jenazah Pak. Minta maaf banyak orang pergi melayat, tidak banyak yang mau ikut sholat jenazah. Tadi Ustaz kita tidak sempat menyampaikan sholat jenazah. Di kampungku di Jeneponto itu
Nah batasi orang sholat jenazah Bapak Ibu. Heran tuh nggak ngapa nah dibatasi. Oh ternyata di Jeneponto itu ada kebiasaannya. Ketika ada orang sholat jenazah, di pas takbir ketiga ada amplop mau dibagi. Yang dianggap orang di sana sidakan atau mateya. Dan saya tidak tahu bahwa ada pembagian amplop. Ada purinang kemoterang, om saya meninggal, saya ikut saf pertama, begitu saya sholat, takbir ketiga ada orang lewat. Bagi-bagi amplop, yang di ujungnya ada kantong baju langsung dikasih masuk. Di sampingku ada kantong celananya langsung dikasih masuk amplop. Saya pakai baju dan celana tidak ada kantong. Akhirnya itu ibu tidak lewat ibu. Nagarambang dari bawah sampai atas. Nah cari ke kantongku, dan ada apa lagi? Akhirnya jam pulang kapan? Apa saya pergi di sini? Dikati aku. Nah ini baru takbir ketiga, takbir keempat, satu mami tanganku kuangkat, tidak kuangkat di sini. Kalau agak pematung amplop siapa? Ini nampak udah kesambain di sari amplop. Ya Allah, pas selesai sholat kubuka kini 20.000 pembeli bensin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, usahakan ikut sholat jenazah Pak. Seandainya almarhum bisa bilang, dia akan berkata, sholati jenazahku, maka ini akan menjadi pembebas buat saya untuk tidak mendapatkan siksaan alam kubur. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, Bapak Ibu, tidak tersangkut di songkok ini. Masih bisa ditinggi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dodong kamu Bapak Ibu. Masih ada jamaah yang tidak jawab salamku karena salam itu hukumnya wajib untuk dijawab. Maka saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang menjawab salam saya dimudahkan rezekinya, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Naik haji, amin. Lunas utang-utang tak, amin. Ibu-ibu yang di dalam maupun yang di luar yang tidak menjawab salam saya, maka saya doakan suaminya nikah lagi, amin. Sanan apa ibu? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Hadirin wal hadirat, terkhusus kepada sahibul bait sebul musibah, atas berpulangnya keramatullah orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, yaitu Bapak Haji Supu Deng Mabaraka Deng Maraka bin Deng Siki, yang mana umurnya kurang lebih 85 tahun. Semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal amin, amin ya rabbal alamin. Terkhusus pula yang saya hormati, yang saya banggakan, guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Abdul Halim Pago sebagai Ketua Lembaga Peci Hitam Kota Makassar. Karena pada malam hari ini Bapak Ibu, minta maaf ada beberapa penceramah, jadi minta maaf saya singkat penceramah ini malam deh, karena ada beberapa penceramah ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya pada malam hari ini pasti ada salah satu jamaah yang bertanya, Ustadz, kenapa tinggi kamu songkot? Betul? Bayangkan tadi ibu baru kamu masuk di lorong, masukkan di lorong ada tadi bapak lagi songkokku Pak. Bicara kali-kali ini itu bapak kapan karena itu songkona Ustadz seperti songkora bucido.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara masalah kematian, punna bicara ki masalah kematian jujur, sebenarnya kita ini setiap malam mati, betul. Apa buktinya Ustaz? Nah, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naumul akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak pernah menetap dalam satu keadaan. Ketika ada hidup pasti ada mati. Ketika ada siang pasti ada malam. Ketika ada cantik pasti ada kita sendiri bilang ibu, bukan saya. Artinya apa yang kekal di muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu. Oh ibu. Ibu. Bisakah bertanya? Tolong jujur kini. Yang mendengarkan ceramah kenapa nama malam? Saya ulangi. Yang mendengarkan ceramah belum kompak. Yang mendengarkan ceramah mati. Yang ceramah pelan-pelan mati Pak. Malaikat pencabut nyawa tidak pernah lalai dan luput dalam melaksanakan tugasnya. Masuk inti yang pertama Pak. Sebelum sakratul maut itu tiba, sebelum ajal itu datang Pak, minta maaf. Ternyata ada beberapa tanda yang paling nampak dalam tubuh kita sebelum ajal itu tiba. Yang pertama, tanda-tanda yang paling nampak dalam tubuh kita ini yang pertama. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Tiai kanjing, tiai alis, tiai kelopak, tapi mata. Jangan kita lalu sota Ibu. Alis, kanjing, mata. Ya ini kutunjuk mata. Oh, waktu tidak mendengar Ibu. Jadi ini mata Pak, salah satu anggota tubuh kita. Ketika roh dan jasad berpisah, maka mata ini lari ke atas, betul. Tidak ada orang meninggal Pak, matanya lari ke bawah, cari maki. Almarhum Pak Haji ini meninggal, matanya lari ke bawah. Kan begitu. Apa artinya Ustadz? Maka ini menandakan proses sakratul maut bukan dari atas turun ke bawah, tapi sakratul maut yang sebenarnya dari bawah naik ke atas. Makanya mata lari ke atas. Makanya orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya biasa menyaksikan ada jenazah yang tidak mau tertutup matanya. Biasa ya. Orang tuaku kalau ada kita dapatkan jenazah yang mana matanya tidak mau tertutup, maka satu kuncinya. Apa kuncinya Ustadz? Yang pertama bacakan salawat, tapi ini yang pakai. Allahumma salli ala Muhammad 1, 2, 3. Kira-kira begini pertanyaannya Ibu. Dalam satu rumah ada 3 orang. Yang pertama Tuan Rumaiyah Patanna Balaka. Yang kedua jenazah yang tidak mau tertutup matanya. Yang ketiga kita. Tapi ini tuan rumah minta tolong sama kita. Tolong bacakan salawat ke matanya jenazah karena saya mau ke buang air kecil. Nah bilang tuan rumah iya. Berarti berdua mami di situ Ibu. Antara jenazah yang tidak mau tertutup matanya dengan kita. Karena kita diberikan amanah untuk membacakan salawat matanya ke jenazah. Pas tangan tak begini ke matanya jenazah, tiba-tiba Ibu mati lampu. Bosi kencang yang ingat. Kira-kira apa yang kita lakukan Ibu? Apakah lari berhenti atau kita panggil lagi bapaknya? Yang mana kita pilih? Ibu, yang mana kita pilih? Apakah lari, berhenti atau kita panggil bapaknya? Mana kita pilih? Malakam Ibu. Lari, berhenti atau kita panggil bapaknya? Mana kita pilih? Pasti lari peloroki. Ini yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad 1, 2, 3. Ustadz, sudah aku bacakan yang pertama tidak mau tertutup. Maka bacakan yang kedua Bismillah wa ala millati Rasulillah. Usapki kembali 1, 2, 3. Ustadz, yang pertama sudah aku bacakan tidak mau tertutup. Kemudian bacakan yang kedua tidak mau tertutup. Lalu bacakan yang ketiga. Apa yang ketiga? Ini doa Bapak Ibu luar biasa. Doa ini kapan dibaca? Insya Allah ketika diamalkan matanya jenazah pasti akan tertutup. Apa doanya Ustadz? Rabbi gofirli. Kenapa wali walidayya? Rabbi gofirli warhamni wajaburni
warfani wadini wa'afini wa'fuani, bukan Rabbi ghafirli wali walidayya. Itu dua orang tua. Jadi Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfani wadini wa'afini wa'fuani, dalam di semua diambil awalnya Rabbi ghafirli. Kenapa Rabbi ghafirli? Karena ada ampunan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, insyaallah matanya jenazah pasti akan tertutup. Rasulullah Pak minta maaf, seorang nabi dijamin masuk ke dalam surga. Tapi ketika Rasulullah menghadapi proses sakratul maut, dari kakinya Rasulullah naik ke lututnya beliau, dari lututnya Rasulullah naik ke pusarnya beliau. Maka ketika sampai di pusarnya Rasulullah, maka Rasulullah mengeluarkan kata cekikan. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika sampai di pusarnya Rasulullah mengeluarkan kata cekikan? Karena mengingatkan kepada kita begitu pedih bahkan sakit yang namanya sakaratul maut. Dari pusarnya Rasulullah naik ke tenggorokannya beliau, kerongkongannya Rasulullah. Kelihatan pola lehernya Rasulullah kiri kanan berwarna hijau. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu ia mengusap ke wajahnya. Apa doanya Rasulullah? Satu ji, Allahumma awin alai fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku, cukuplah aku yang merasakan, tidak usah ummati. Makanya doanya Rasulullah ditarik dalam sujud terakhir solat 5 waktu. Makanya dibacalah Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Makanya Bapak Ibu minta maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu saya luruskan. Rata-rata kita di Kota Makassar ini Pak, kalau ada orang yang meninggal biasanya ada dikatakan mandi salah. Betul? Betul Ibu ya? Kota Makassar biasa ada dikatakan mandi salah, apalagi di Kabupaten Goa. Minta maaf orang tua aku bukan berarti menggurui. Kalau ada orang yang berpulang ke rahmatullah Bapak Ibu, baru-baru terpisah roh dan jasad, tapi jamiki mandi salah. Kapan jenazah dimandi salah, maka hukumnya itu jenazah harus cepat dikuburkan. Karena kapan tidak, pasti muncul bau atau bakteri, apalagi bermalam. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Tentunya yang paling terbaik Pak, ambil miki kailab, basahi kailab, basahi ke badannya jenazah, kasih wangi-wangian atau parfum, itu lebih baik. Tapi kapan kita mandi salah itu jenazah, maka hukumnya itu jenazah harus cepat dikuburkan. Kapan tidak, pasti muncul bau atau bakteri. Jadi bagaimana mi Ustaz? Yang meninggal dalam kecelakaan, di luar tidak luka, di dalam luka. Kan biasa begitu Pak ya? Betul ya? Kan biasa begitu. Kalau ada orang meninggal biasa kecelakaan, di luar tidak luka, di dalam luka. Keluar darah pada telinga, keluar darah pada hidung, mulut. Kan bisa begitu Bu ya? Kalau ada jenazah begini Pak dalam kecelakaan, minta maaf, tidak usah dikasih kapas pada telinga. Karena kapan jenazah Pak keluar darah pada telinga, hidung, mulut, kapan dikasih kapas, minta maaf, darah tidak pernah berhenti mengalir keluar. Kenapa? Karena sifatnya itu kapas basah atau menarik. Lihat Biki Pak, kalau ada orang meninggal, darah keluar pada telinga, hidung, mulut, biar dikasih kapas tetap mengalir. Jadi bagaimana jalan keluar Ustaz? Minta maaf orang tuaku. Kalau ada orang meninggal Bapak Ibu, meninggal kecelakaan, di luar tidak luka, di dalam luka, maka satu kuncinya, kasih miki kopi hitam, bacakan selawat 3 kali, gugui pada telinga, mulut, hidung, insya Allah darah pada jenazah pasti akan berhenti. Kenapa? Sifatnya kopi itu mampu membekukan, bahkan menghentikan namanya darah. Bisa kita coba Pak. Yang kedua, yang perlu saya luruskan, rata-rata kita di Kota Makassar ini, kalau ada orang meninggal, katanya dilarang bicara ketika memandikan. Betul? Ini yang rata-rata. Kenapa ada seperti ini Pak? Jadi kalau mau ambil sabun, mau ambil sampo, mau ambil sikat gigi, masa basah PP dipakai? Kan tidak mungkin. Yang mau bicara ambil sampo silakan Pak, bicara Miki. Tidak ada larangan. Yang dilarang di sini menceritakan keburukannya jenazah. Bukan ketika memandikan jenazah. Jadi makanya kalau ada orang yang meninggal, biasakan ceritakan kebaikan, bukan keburukan. Baina tetanggaku ini, setiap keluar rumah sapa ki sombereki, cata ki malaika ka sombereki, kan begitu.
Baina tetanggaku ini kalau bikin ki acara suka ki berbagi, berarti bersedekah. Nah, cata malaikat suka ki bersedekah. Makanya ceritakan kebaikan bukan keburukan. Lalu yang ketiga yang perlu saya luruskan, rata-rata kita di kota Makassar ini Pak, kalau ada orang meninggal, rata-rata ini kotorannya jenazah dikeluarkan pada saat dimandikan. Betul? Ini rata-rata. Orang tua aku tapi minta maaf kalau ada orang meninggal tabe baru-baru terpisah roh dan jasadnya. Jangan mikir tunggu ki besok pemandi jenazah ya. Tapi ini bukan kesalahannya pemandi jenazah. Minta maaf. Ini bukan kesalahannya pemandi jenazah. Tapi keluarga perlu tahu kalau ada orang meninggal Pak baru-baru terpisah roh dan jasadnya. Jangan mikir tunggu ki pemandi jenazah besok. Karena kapan jenazah itu bermalam Pak, besok baru dimandikan, dikeluarkan kotorannya Pak. Jangki heran, jangki kaget. Kenapa keras? Belum tentu bersih, belum tentu tidak. Kan begitu. Kenapa? Karena sudah bermalam. Jadi kalau sudah bermalam itu Bapak Ibu akan terasa keras. Lihat Miki. Kalau ada jenazah Pak bermalam, kemudian itu jenazah besok dikeluarkan kotorannya, biar ditekan setengah mati seperti ini Pak. Suara apa? Cek ya. Bapak Ibu minta maaf Jadi kalau ada orang meninggal Bapak Ibu minta maaf ya, baru-baru terpisah roh dan jasadnya. Jangan mikir tunggu di pemandi jenazah. Kita sebagai keluarga perlu tahu. Karena kapan jenazah itu bermalam, besok baru dimandikan, besok baru dikeluarkan kotorannya. Jangki heran, jangki kaget. Kenapa keras? Belum tentu bersih, belum tentu tidak. Kenapa? Karena sudah bermalam, tidak ada proses. Tapi coba seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada orang meninggal baru-baru terpisah roh dan jasadnya, cari tulang rusuk sebelah kanan kiri kanan Bapak Ibu. Ambil bagian tengah, bacakan salawat Allahumma salli ala Muhammad, lalu usap bagian tengahnya. Biar tidak pakai tenaga Pak, biar tidak pakai tenaga Kipu. Meskipun kita tekan seperti ini, pasti keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena baru. Sesuatu baru yang baru terpisah ketika ditekan, meskipun tidak pakai tenaga, pasti akan keluar dengan sendirinya. Tapi kapan itu jenazah? Besok baru dimandikan. Jangki heran, jangki kaget. Belum tentu bersih, belum tentu tidak. Kenapa? Karena sudah bermalam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kewajiban yang perlu kita lakukan kepada orang meninggal. Betul? Salah satunya itu orang meninggal harus dimandikan. Yang kedua, harus dikafani. Yang ketiga, harus disolatkan. Lalu yang keempat, harus dikuburkan. Tidak apa-apa jika bahas ini Bapak Ibu karena malam pertama terakhir ya. Betul? Pertanyaannya sekarang, Ustadz, kenapa orang meninggal Ustadz harus dimandikan, harus dijenne? Kan begitu? Betul? Ya, selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Bapak Ibu tabe minta maaf yang pertama, Ustadz kenapa orang meninggal harus dimandikan? Kan begitu? Itu orang meninggal harus dimandikan karena kenapa? Karena kita ini terlahir dalam keadaan suci, kembali pun dalam keadaan nia miseng. Berarti tanda mika mau ditutup ini Budi. Ya 5 menit lagi baru tutup ki. Ustadz kenapa orang meninggal harus dimandikan? Itu orang meninggal harus dimandikan karena kenapa? Karena kita ini terlahir dalam keadaan suci, kembali pun dalam keadaan suci. Betul? Makanya Islam menekan namanya kebersihan. Ketika Rasulullah melintasi jalan, Rasulullah melihat kuburan. Di dalam kuburan tersebut Rasulullah mendengarkan ada orang disiksa. Maka bertanya sahabat di belakangnya, Rasul, apakah engkau dengarkan dalam kuburan tersebut? Kata Rasulullah, sahabat, di dalam kuburan tersebut saya mendengarkan ada orang disiksa. Kenapa bisa disiksa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ia disiksa karena ketika ia buang air kecil tidak bersih caranya ketika membersihkan. Berarti kita berbicara masalah istinja. Makanya Rasulullah Pak kalau kencing sunnahnya Rasulullah itu bukan berdiri tapi jongkok. Jadi Rasulullah kalau kencing bukan berdiri tapi jongkok. Kaki kanannya Rasulullah menekan perut sebelah kanan, kaki kirinya ke belakang. Pertanyaannya adalah, kenapa kaki kanannya Rasulullah menekan perut sebelah kanan? Karena di sini ada saluran kencing kemih. Kan begitu.
selesai kencing jongkok Rasulullah. Maka yang kedua, Rasulullah batuk 3 kali. Kenapa batuk 3 kali Rasulullah? Lagi-lagi supaya tidak ada tersisa air kencing pada saluran kencing kami. Kapan air kencing tak ada yang tersisa, Pak? Kapan air kencing tak ada yang singgah? Maka itu akan menjadi kristal. Ketika menjadi kristal, maka muncullah 3 penyakit. Yang pertama pros, yang kedua batugin, yang ketiga saluran infeksi kencing kemih yang biasa kencing berdiri bukan kencing jongkok. Lalu yang terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu karena ada penceramah beliau yang satu lebih cerita. Yang kedua, Ustadz, kenapa orang meninggal harus dikafani? Itu orang meninggal Bapak Ibu harus dikafani karena kenapa? Karena ada satu mau ditutupi. Apa yang mau ditutupi? Aurata atau maluta. Betul. Ustadz, kenapa kain kafan tidak memiliki kantong? Betul ya? Harganya sangat murah, tipis dan warna putih. Biar kayak bagaimana pungki, Pak. Biar hebat bagaimana pungki, Bu. Ketika kita berpulang ke rahmatullah, kain yang paling dicari adalah bukan kain yang paling mahal, tapi kain yang paling murah. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, kenapa kain kafan tidak memiliki kantong? Itu kain kafan tidak memiliki kantong karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita terlahir di muka bumi ini tidak membawa apa-apa, maka kembali pun tidak membawa apa-apa. Mudah-mudahan insya Allah apa saya sampaikan pada malam hari ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami persilakan Bapak Ibu, cukup sekian sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Kami persilakan ke penceramah selanjutnya. Dengan itu kami persilakan Ustadz kembali kepada MC.